Baik, mari kita sama-sama kita belajar ya, sharing belajar ya, saling wata'awan wala birri wat taqwa wa ta'awan 'alal ismi wal 'udwan ya. Oke, saudara sekalian, di chapter ini kita bicara tentang rekapitulasi jurnal khusus perusahaan agen. Sekarang saya mau tanya, apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar kata rekapitulasi? Apa sih rekap itu? Pengumpulan data. Oke. Apa lagi? Selain itu, mengumpulkan, mensortir, baik, mengecek, oke, ngerapihin, oke bahasanya ngerapihin ya. Hasil. Rapih, ya? Apa mas? Hasil. Apa? Hasil? Hasil. Oh hasil, oke. Ya, kita sering ya mendengar istilah rekapitulasi. Apalagi kalau kemarin ya, ketika masa pilkada ya, ingat ya. Rekapitulasi suara pilkada kota angin ribut gitu ya. Tahun 2021 ya. Nah, ketika kita bicara akuntansi, kita juga dikenalkan dengan istilah rekapitulasi. Bahkan bahasa-bahasa di politik itu banyak yang mengambil dari istilah-istilah yang ada di akuntansi, ya, termasuk rekapitulasi ini. Jadi terkait dengan jurnal khusus, minggu lalu kita sudah bahas ya, ada berapa jurnal khusus? Salah kan? Masih ingat? Ada empat. Ada 4. Ada 4. 5. 4 atau 5 nih? 5. 5. Deal? 5. Oke, 5 apa aja? Coba jangan main keroyokan, satu orang. Ya. Jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, sama jurnal khusus memorial atau umum. Oke. Kalau jurnal khusus penerimaan kas, dia mencatat apa aja? Transaksinya. Penerimaan kas. Mencatat transaksi apa aja Mbak Vina? Gimana sih? Jurnal khusus penerimaan kas, dia mencatat transaksi apa saja? Ini kayak apa tuh? Menerima. Betul. Ini yang kredit. Kredit, apanya yang kredit? Piutang, menerima utang. Jadi Menerima piutang. ya, jual beli secara kredit. Jadi orang punya utang ke kita gitu. Oke, apa lagi? return, pengembalian barang, Oke, pengembalian barangnya secara kredit apa tunai? Tunai. Sanif. tunai, Tunai. Oke ya. Baik. Kalau jurnal khusus memorial mencatat apa aja? Mas Tantowi. Salah satunya return yang penjualan kredit. Ya, oke baik. Ya, jadi minggu lalu kita sudah bahas 5 jurnal khusus. Ya, kelima jurnal tadi punya fungsi masing-masing, spesialisasi ya. Kemarin masih ingat ya, ada berapa fungsi jurnal khusus? 3. Ada 3. Tiga. Apa aja Mbak Salsabila? Spesialisasi, kolektif, sama Oke. pengendalian tingkat. Oke. Kalau fungsi kolektif seperti apa? Kalau kolektif itu seperti memudahkan pemindahan buku ke buku besar secara periodik. Oke. Ya. Kalau fungsi pengendalian intern? Kalau intern
memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Seperti apa? jurnal khusus itu ditangani oleh satu orang Oke. atau kelompok. Ya. Lalu dengan adanya pengendalian intern, ya. Maka fokus menjadi fokus satu gitu kan. jadi gimana? Kesimpulannya? Dibantu bahasa Pak Nabila? Seperti apa penerapannya kalau kolektif? Mas Afa? Halo? Ya, Contohnya seperti apa kalau fungsi kolektif, fungsi pengendalian intern itu seperti apa? kayak tadi yang jurnal umum itu kan, jurnal umum khusus. Jadi ada beberapa jurnal umum khusus nanti dikumpulkan jadi dalam satu data gitu kan. Itu apa? Pengendalian intern? Ya, Fungsi pengendalian intern? ya. Oke. Mas Umar, sepakat? Fungsi pengendalian intern seperti itu? Halo, Mas Umar? Iya, semangat. Sepakat. Mas Jay Syarham, sepakat nggak? Pengendalian intern contohnya seperti itu? Sepakat. Mas Jay, sepakat. Mas Yusran? Mas Yusran? Halo? Sepakat. Sepakat. Sepakat membawa berkat ya. Mas Tontowi, gimana? Mungkin sepakat ya, tapi ini mau nanya bedanya yang spesialisasi sama pengendalian itu apa ya? Nah, itu justru kesetannya. Ya masih agak Jangan-jangan. bingung. Ya, oke ya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ya, jurnal khusus ini punya 3 fungsi ya. Ada fungsi spesialisasi, fungsi kolektif, dan pengendalian intern. Kalau spesialisasi kita sudah tahu ya. Artinya setiap jurnal, ya, ini idealnya, kita bicara ideal ya, ditangani oleh individu tertentu. Ya, jadi khusus penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas sampai ke memorial. Kolektif juga kita sudah paham ya, artinya dikumpulkan dengan jurnal yang jenis transaksi yang sama. Nah, pengendalian intern itu apa? Contohnya adalah ketika Mas Tontowi ya, ditugaskan yang menangani jurnal khusus penjualan, lalu Mbak Safa ditugaskan di jurnal khusus penerimaan kas, maka Anda berdua bertanggung jawab atas 2 jenis jurnal tadi. Nah, namanya akuntansi kan tidak luput dari kesalahan ya. Salah hitung, salah input, ya, salah jurnal dan seterusnya. Ketika nanti ada kejadian kesalahan ya, human error, itu setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi Mas Tontowi nggak bisa melempar kesalahan, oh Mbak Safa tuh salah input di penjualan kredit gitu. Padahal tanggung jawabnya Mas Tontowi, atau sebaliknya Mbak Safa juga nggak bisa melempar kesalahan ya, atau tanggung jawab ke Mas Tontowi terkait pelunasan piutang. Ya, karena tugasnya adalah Mbak Safa. Jadi ada check and balance ya dengan adanya pengendalian intern. Setiap orang bertanggung jawab apa yang dikerjakan. Jadi setelah dispesialisasi, maka tanggung jawabnya sudah beralih ke individu yang punya tanggung jawab itu. Seperti itu, Mas. Ya, jadi nggak ada saling salah-salahan gitu kan. Kalau nggak ada fungsi pengendalian intern, saya yakin lah ya, kebanyakan dari kita itu hanya bisa menunjuk orang ketika terjadi kesalahan. Tapi kalau berhasil, semua menunjuk dirinya sendiri. Gitu. Kalau bukan karena aneh, wah berhasil di acara gitu kan.
Kalau bukan karena aneh, nggak akan jalan nih acara gitu kan. Tapi ketika gagal, bukan gara-gara aneh ya, ente nih. Ya seperti itu ya penyakitnya. Nah, makanya akuntansi menjaga hal-hal yang tadi ya tidak kita inginkan dengan adanya fungsi internal control, kendali internnya. Anda ketika ditunjuk spesialisasi di jurnal penjualan, maka tanggung jawab Anda apapun yang terjadi, Anda nggak bisa melempar kesalahannya ke pihak lain. Seperti itu, Mas. Oke ya. Kita lanjut ke materi hari ini. Nah, secara akuntansi, rekapitulasi jurnal khusus merupakan satu cara untuk mengetahui apakah terjadi keseimbangan balancing. Masih ingat ya di PA1 atau enggak balancing. Jadi pilihannya dua. Apakah jurnal khusus yang nanti kita susun atau yang kemarin yang sudah kita pelajari itu terjadi keseimbangan balancing atau tidak antara saldo debit dan kredit dalam jurnal khusus yang disusun. Ya. Di PA1 Anda sudah diajarkan bagaimana cara melakukan jurnal umum. Ya. Kalau transaksinya tunai seperti apa, transaksinya kredit seperti apa, ketika terjadi pelunasan seperti apa, ya, ketika utang seperti apa. Nah, dengan adanya rekapitulasi jurnal khusus ini, kita akan melihat, oh ternyata misalkan kalau balancing ya, transaksi yang sudah kita terima, sudah kita lakukan penjurnalannya itu saldo akhirnya balance. Atau sebaliknya, ketika kita eksekusi, kita running gitu ya, ternyata ada yang tidak balance. Nah, ketika tidak balance, pertanyaan kita adalah, kenapa nggak balance? Ya. Nah, akuntansi sendiri ada cara untuk kita mengecek apakah balance atau enggak. Ada yang tahu nggak cara menelusuri kenapa ada yang tidak balance? Dulu di PA1 seperti apa? Ketika Anda nyusun neraca saldo, tapi nggak balance, gimana cara ngeceknya? Ada yang tahu? Ayo, misalkan Mas Yusran nih. Cek dari awal lagi Jurnal, di jurnal. cek dari awal. Oke. Buku besar. Apanya yang dicek? Jurnal umumnya sama buku besar. Oke, baik. Kalau Mas Yusran gimana cara ngeceknya, Mas? Oh, nggak balance nih. Udah banyak-banyak kan yang itu. Ya rambut sampai keriting gitu kan. Ketika ada eksekusi, nggak balance neraca saldonya. Gimana, Mas? Sama dengan cara Mas Hanif? Iya, gitu. Dicek. Iya. Oke ya. Kalau dalam istilah akuntansi namanya tracing. Ya, jadi yang dilakukan oleh Mas Hanif disebut dengan tracing ya, atau bahasa serapannya ditrasir ya. Tracing atau trasir adalah proses kita menelusuri transaksi sebelumnya. Baik itu buku besarnya, jurnalnya, bahkan transaksi aslinya ya. Misalkan fakturnya. Seperti itu. Saya pernah kejadian ya. Jadi ketika ada seorang akuntan ya menginput transaksi ya, ribuan transaksi. Begitu dieksekusi, neraca saldonya nggak balance. Ya, sudah stres dia kan, bahkan ribuan transaksi. Saat itu belum ada software akuntansi yang kayak sekarang gitu ya, banyak ya. Ada Kuret, ada Zahir, dan seterusnya. Dia masih pakai Excel yang manual. Nah, lalu ngomong ke saya, Pak, ini kok nggak balance ya Pak? Apanya nggak balance? Neraca saldonya. Coba kamu terakhir sama dia. Udah Pak, udah sesuai semua. Udah, oke, saya cek. Saya tanya, pembelian peralatan kantor nilainya berapa? 105 juta Pak, 105 juta. Yakin 105 juta? Iya. Oke. Coba kamu cek lagi. Udah Pak, 105 juta. Saya merahin aja. Begitu saya merahin, ya, baru kebuka. Ternyata dia salah ngetik doang. Jadi bukan 105 dia ketik berapa? 150.
Pengaruh nggak? Pengaruh. Berpengaruh. Banget. Iya. Ya Anda bayangin ya, ribuan transaksi cuma gara-gara 0,5-nya ketukar gitu ya, satu di depan satu di belakang, balancing. Ya. Seperti itu ya, itu contoh. Nah, proses itu namanya tracing atau tracir ya. Kayak gitu ya. Jadi di Jurnal juga sama, kalau ada balancing atau unbalancing, maka kita bisa melakukan tracing, tracir ke dalam transaksi sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika kita melakukan rekapitulasi jumlah khusus adalah kita memastikan ya adanya balancing tadi. Ya. Karena kita sudah disampaikan tadi salah satu fungsinya ada spesialisasi, ada korektif, ada pengetaran. Maka ketika tadi tidak terjadi keseimbangan atau balancing, diperlukan yang namanya rekapitulasi. Sama lah ketika kemarin di pilkada ya. Apalagi kalau head to head ya, pasangannya cuma 2, Anda bisa bayangkan kondisinya ya di TPS, rekapnya pasti alot ya. Kalau misalkan petugas KPPS-nya tidak netral misalkan, saya yakin dia akan rekapnya nggak jujur gitu, nggak balance tuh. Misalkan pemilihnya ada 200, tapi ketika dibagi 2, jumlahnya lebih dari 200 kan aneh ya. Berarti yang sisanya pemilih siluman kan gitu. Nah, sama di transaksi akuntansi jadi gitu. Uangnya 150 atau 105 dicatat sama dia 150. Nah, itu juga akan menyebabkan tadi unbalancing. Ya. Oke, nah prosesnya seperti apa Pak? Prosesnya adalah ketika kita melakukan rekap, kita merangkum, ya, menghimpun saldo-saldo yang terdapat dalam jurnal khusus ke dalam kolom debit dan kredit. Ya, masih ingat ya, di akuntansi itu selalu berpasangan ya. Sama seperti kalau menciptakan siang dan malam ya, panas dingin, hitam putih ya, awan-awan, surga dan neraca, sama. Debit dan kredit pun selalu berpasangan. Nah, ketika kita sudah merangkum, ya, maka kita akan melihat, oh dari sisi debit, misalkan 100 juta, dari sisi kredit 100 juta. Oke. Nah, ketika terjadi unbalancing tadi, nah kita lihat tuh, oh ternyata saya salah masukkan transaksinya, harusnya penjualannya kredit, saya masukkan tunai. Akhirnya salah di kolom jurnal khususnya. Harusnya masuk ke jurnal khusus penjualan, masuknya ke jurnal khusus ya penerimaan kas. Ya, jadi itu proses terakhir ya. Nah, ketika sudah, ya anggaplah kita sudah lakukan tadi merangkum, ya menghimpun, maka baru kita running tadi. Ya, untuk memudahkannya, saya masih pakai soal yang kemarin ya. Jadi biar refresh lagi. Ya, di chapter 2 kemarin. Ini contohnya. Jadi minggu lalu kita punya jurnal khusus penjualan. Ingat ya, ada 5 transaksi, ya. Masing-masing, ya. Nah, di jurnal khusus penjualan ada 2 akun yang terlibat. Yang pertama akun piutang dagang di sisi debit, yang kedua akun penjualan di sisi kredit. Ya, kemarin ada 5 transaksi dengan nilai 29.200.000.000. Oke. Nah, setelah kita sudah dapat, oh berarti ada akun nih Pak yang terlibat ya. Ada akun piutang dagang, ada akun penjualan dengan jumlah yang sudah kita sepakati ya masing-masing ya, nilainya. Ya, sesuai dengan syarat pembayarannya. Sudah dapat 29.200. The next step-nya kita lakukan proses rekapitulasi. Oke. Otomatis kita buat 4 tabel ya, kolomnya. Kita masukkan kode akunnya, piutang dagang itu 112 di sisi debit dengan nilai 29.200, lalu di sisi kredit kita masukkan kode akun 411 penjualan dengan nilai
atau jumlah yang sama. Oke, otomatis ketika kita lihat jumlahnya balancing. Ya, itu contoh sederhana seperti itu. Ya, ketika kita lakukan rekapitulasi, kita sudah tahu, oh kalau piutang dagang itu di debit. Kalau penjualan itu di kredit. Itu aturan saldo normal ya. Yang harus selalu kita ingat ya, dulu di PA1. Sudah. Oh terbukti Pak ya, balancing. Oke, balancing. Berarti transaksi kita tidak ada yang salah kamar. Ya. Karena sudah tahu kita piutang dagang pasti di debit. Kalau penjualan pasti di kredit. Ya, itu untuk rekapitulasi jurnal khusus penjualan yang sudah kita buat kemarin. Oke. Yang kedua, Pak, kita sudah punya jurnal khusus pembelian kemarin. Ada 6 transaksi, Pak. Jurnal khusus pembelian kita tahu ya, kemarin fungsinya mencatat pembelian secara kredit apa tunai. Halo? Jurnal khusus pembelian mencatat transaksi. Oke. Nah, kita punya 6 transaksi. Ya. Baik pembelian barang dagangan maupun pembelian peralatan atau perlengkapan. Oke. Kita sudah catat Pak semua. Oke. Nah, ketika kita mencatat pembelian tadi, maka di sisi debit kita mencatat pembelian, di sisi kredit kita mencatat utang. Ya, dengan nilai 21.450 juta. Oke, sudah dapat Pak? Oke, ke 6 transaksi tadi. Kita lakukan rekapitulasi. Ya, jadi ada 3 akun yang terlibat. Yang pertama, akun peralatan kantor dengan kode akun 118. Ya, dia posisi sebelah mana? Debit. Nilainya berapa? 250 juta. Akun yang kedua, rekapitulasinya, utang dagang. Posisinya di mana? Kredit. Nilainya berapa? 21.450 juta. Oke. Yang ketiga, akun apa lagi yang terlibat? Akun pembelian barang dagangan. Ya, kodenya berapa? 511 dengan nilainya berapa? 21.200 juta. Ketika kita rekap, balancingnya berapa? 21.450 juta. Ya, artinya proses rekap kita sudah balance. Ya, karena kita tidak salah dalam memasukkan tadi ya pembelian kredit atau pembelian peralatan secara kredit. Ya, kalau kita salah di misalkan pembelian kredit atau kita masukkan ke pengeluaran kas, kira-kira balance nggak? Enggak balance. Ayo, enggak ya? Karena nanti akan pengaruh ke jurnal khusus lainnya. Itu contoh, kita dapatkan balancingnya ya, dengan nilai debit dan kreditnya dengan nilai yang sama. Seperti itu. Ya, jadi ada 3 akun yang terlibat. Khusus pembelian. Ya, jadi kita refresh lagi tuh ya materi PA1 kita. Pembelian pertama di debit, ukuran kredit, peralatan juga sama di debit, utang dagang selalu di kredit. Oke, next, jurnal khusus penerimaan kas yang ketiga. Pak, kita punya jurnal khusus penerimaan kas Pak. Ada berapa transaksi? Ada 5 Pak. Oke, apa aja? Kita menerima pelunasan piutang Pak. Oke, apalagi? Kita menjual barang dagangan, menerima pembelian. Oke. Berapa balancingnya? 16.350 juta. Oke, sudah dapat. Apa aja yang terlibat? Ada kas, ada potongan penjualan, ada piutang dagang, ada penjualan itu sendiri, dan retur. Kita buat rekapitulasinya. Jadi ada 5. Diurutkan dari kode akun yang terendah. Ya. Yang pertama kita catat apa Pak? Kita catat akun kas. Kodenya berapa? 111. Nilainya berapa? 16.230.
Di mana posisi saldo normal? Debit. Input. Yang kedua, apa akun yang terlibat? Utang penjualan, Pak. Oke. Berapa kode akunnya? 112. Di mana saldo normalnya? Di kredit, Pak. Oke. Kita kreditkan berapa? 13.600. Next. Akun apa lagi yang terlibat? Akun penjualan, Pak. Kodenya berapa? 411. Di mana saldo normalnya penjualan? Di kredit. Dengan nilai 2 miliar. Ya. Apalagi yang terlibat? Akun yang keempat, akun potongan penjualan. Ya. Berapa jumlahnya? 120 juta. Di mana saldo normalnya? Sisi debit. Ya. Yang terakhir, ada retur pembelian, Pak. Oke, kodenya berapa? 512. Di mana saldo normalnya? Retur di kredit. Maka ketika kita rekap, balancingnya adalah 16.350 juta. Ya, jadi ada 5 akun yang terlibat masing-masing dengan saldo normalnya ada yang di debit, ada yang di kredit. Ya, dan jika direkap terjadi keseimbangan atau balancing. Seperti itu. Ya, jadi pelan-pelan aja, Bapak. Jangan sampai salah kamar gitu ya. Oh, dia bertambah di debit, berkurang di kredit, bertambah di debit, berkurang di debit, terus sebaliknya. Kalau kita masih ingat ya materi di PS1 dulu, maka itu lebih memudahkan kita ya dalam memasukkan akun-akun ke dalam rekapitulasi jurnal khusus. Oke, jadi ada 5 untuk jurnal khusus yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas. Next, yang keempat, Pak, kita punya jurnal khusus pengeluaran kas. Ya. Transaksinya ada berapa? Lebih banyak lagi, Pak. Ada berapa? Ada berapa? 8. 8 transaksi. Mencatat apa aja? Oh, ada pembayaran utang, Pak, ada pembelian, ya. Kemudian ada retur, ya. Ada pembayaran biaya operasional. Oke. Sudah kita catat nih yang kemarin ya. Anggaplah prosesnya sudah selesai. Berapa balancingnya? Oh, 23 miliar, 87 juta. Oke. Dari 8 transaksi tadi, kembali kita buat ke rekapnya. Ya. Rekapnya, kira-kira berapa akun yang terlibat? Oh, lebih banyak, Pak. Iya, pasti. Ya, ada berapa akun? 7 akun yang terlibat dalam rekapitulasi jurnal khusus pengeluaran kas. Kita mulai dari apa, Pak? Akun yang berbeda ya, kodenya. Kas. Kalau tadi di jurnal khusus penerimaan kas, kasnya bertambah di debit, maka di sini berkurang di kredit karena kita mengeluarkan kas. Oke. Perlengkapan kantor. Ya, kode akunnya 114. Bertambah di mana? Debit. Ya. Lalu utang dagang ya, tadi lawannya. Dia posisi normalnya ketika kita bayar utang berkurang di debit. Retur penjualan, ya, lawannya tadi, oke, posisinya di debit. Pembelian juga sama, ya, posisi normalnya di debit. Potongan pembelian, ya, oke, posisinya berada di kredit. Dan ketika kita bayar biaya operasional, otomatis mengurangi kas, juga sama posisinya di debit. Sehingga kita rekap seluruh transaksi tadi di jurnal pengeluaran kas ada 7 akun yang terlibat dengan nilai balancing 23.087 juta. Ya, dengan 7 transaksi yang terlibat. Selesai, Pak. Iya, artinya jurnal pengeluaran kas kita ketika kita terakhir tidak ada yang salah kamar. Oke, itu
Itu untuk jurnal khusus pengeluaran kas rekap. Yang kelima, penutupnya jurnal khusus memorial. Oke. Ada berapa yang terlibat transaksinya? Ada 2 transaksi, Pak. Oke. Apa aja yang terjadi? Oh, ada retro penjualan, Pak. Secara kredit. Ada juga retro pembelian. Apa akun lawannya? Kalau retro penjualan, akunnya lawannya adalah piutang dagang. Kalau retro pembelian, akun lawannya adalah piutang dagang. Ya. Oke, jadi ada 2 transaksi, ada 4 akun yang terlibat masing-masing dengan nilai balancing 4,6 miliar. Sudah tahu kita selesaikan jurnal memorialnya, baru kita rekap. Berapa akun yang terlibat? Ada 4, Pak. Apa aja? Ada piutang dagang, Pak. Oke, posisi normalnya di mana dia? Kredit, Pak. Oke. Piutang dagang, debit, Pak. Oke. Letter penjualan, debit juga, Pak. Letter pembelian, kebalikannya, Pak, di kredit. Oke. Kita rekap semua hingga nilai rekapnya balancing 4,6 miliar. Gitu. Ya. Selesai. Nah, jadi nanti Anda akan lebih mudah dalam melakukan posting ke buku besar. Kenapa? Karena Anda sudah merekap masing-masing akun tadi. Ya, aturan saldo normal debit kreditnya sudah sesuai dengan SAK-nya. Maka nanti ya di chapter berikutnya ya, chapter 4, insya Allah minggu depan, Anda lebih mudah dalam melakukan posting ke buku besar. Ya, kelas. Selesai. Oke. Itu untuk materi rekapitulasi hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan.